Bab 541. Tuan Gao harus mati. Saat mendengar itu, Joseph langsung bangkit dan berdiri di samping Kingston Jiang sambil membungkuk dan berkata dengan ekspresi rendah hati, "Raja Naga, Putra Surgawi, tidak, Putra Surgawi Naga, untuk sambut penerus Putra Surgawi Naga, keluarga Haiku menyiapkan jamuan khusus dan mengundang Putra Surgawi Naga untuk berpartisipasi." "Joseph, apa kamu terang-terangan menyuapku? Sebagai Raja Naga Belantara Selatan, aku juga masih menjabat sebagai Komandan Tentara Api Merah. Aku harus memimpin dengan memberi contoh. Kali ini, aku akan menganggapmu mabuk. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, maka jangan salahkan aku." Kingston Jiang mendengus dengan sinis. Joseph berkeringat karena ketakutan. Kingston Jiang bergerak maju perlahan. Orang-orang kaya kota Jingdu datang untuk menyapa. Beberapa bahkan membawa putri mereka untuk memperkenalkan pada Kingston Jiang untuk menjadikan istri. "Putra Surgawi, aku dengar kamu sekarang sudah bercerai. Ini putriku, dia berusia 22 tahun dan merupakan mahasiswa pasca sarjana di Universitas Kota Jingdu. Dia belum pernah punya pacar dan pasti masih perawan." Seorang pria parubaya berbicara dengan wajah rendah hati. Wanita di sampingnya menunduk malu-malu. Kingston Jiang melirik wanita itu dan berkata dengan tenang, "Oke, kediaman Putra Surgawiku masih kekurangan penyapu, datanglah menyapu lantai di kediaman ke depannya." Kingston Jiang juga tidak menolak. Dia tahu pasti ada banyak orang besar yang memperhatikan di sini. Penampilannya harus seenaknya untuk membuat orang lain mati rasa. Dia memiliki kesempatan hanya ketika orang lain ceroboh. "Jenny, kenapa kamu masih bengong? Cepat berterima kasih pada Putra Surgawi." Pria parubaya itu menarik wanita di sampingnya dengan tepat waktu. Wanita itu bereaksi dan segera berkata, "Jenny berterima kasih pada Putra Surgawi." "Baiklah, semuanya bubarlah, aku masih akan pergi ke markas Tentara Api Merah. Aku akan mengadakan upacara suksesi di area militer. Sampai saat itu tiba, aku akan mengundang semua bos untuk menonton." Kingston Jiang tersenyum dan menyapa orang-orang kaya yang hadir, lalu naik ke kendaraan militer dan pergi di hadapan banyak orang. "Tuan Gu, selamat. Selamat untuk keluarga Gu, dengan adanya perlindungan dari Putra Surgawi, keluarga kalian akan menjadi besar. Bos Li, selamat, putrimu menetap di kediaman pangeran, keluarga Li akan berkembang." Beberapa orang kaya datang dan mulai menyapa keluarga yang disukai oleh Kingston Jiang. Pada saat ini, kuil Tianan. Shadow melaporkan situasinya dan berkata, "Wang, aku baru saja mendengar berita bahwa banyak orang kaya mencari Kingston Jiang." Wang bersandar di sofa sambil menggosok pelipisnya dan berkata dengan ringan, "Bukankah itu normal? Tentara Api Merah telah menduduki kota Jingdu, dan Komandan Tentara Api Merah adalah orang paling berkuasa di kota Jingdu. Itu normal untuk menjilatnya." Tapi sikap Kingston Jiang, Shadow mengerutkan kening dan berkata, "Itu sedikit berbeda dari dulunya. Itu sangat normal." Wang berkata, "Winona Jiang mengikuti Kingston Jiang. Keduanya pasti memiliki rencana untuk Tuan Gao, dan mereka mungkin sudah beraksi sekarang. Dia melakukan itu pasti untuk memperlihatkannya pada Tuan Gao dan orang-orang berkuasaan tinggi di kota Jingdu. Dia ingin membuat semua orang berpikir bahwa dia juga orang yang sombong, rakus akan kekuasaan, dan orang yang tidak bisa mencapai hal-hal besar." Shadow bertanya, "Wang bisa menebaknya? Orang lain pasti juga bisa menebaknya, bukankah itu sia-sia saja?" Wang tersenyum tipis dan berkata, "Itu belum tentu, itu tergantung pada apa yang dilakukan anak itu selanjutnya, kita tunggu dan lihat. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi pada kota Jingdu setelah anak itu meneruskan Putra Surgawi dan bertanggung jawab atas Tentara Api Merah." Wang sangat menantikannya. Dia memerintah selama 30 tahun. Dalam 30 tahun terakhir, tujuan utamanya adalah membangun negara. Setelah 30 tahun bekerja keras, Dacia juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tapi dia tidak bisa mengurus aspek lain. Saat ini, situasi di kota Jingdu sangat kacau,
dan hubungan antara orang-orang dalam keluarga besar dan posisi utama menjadi rumit. Dia berharap Kingston Jiang bisa membuat sedikit keributan. Perhatikan Kingston Jiang dan ceritakan semua yang dia lakukan padaku. Wang memerintahkan. Ya, Shadow mengangguk. Pada saat ini, si He Yuan di mana Tuan Gao berada. Ruang tamu dengan api batu bara. Hari ini, Tuan Gao berdiri dan masih membungkuk. Yang duduk di sofa adalah seorang lelaki tua dengan rambut datar pendek yang putih semua. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Tuan Gao, Patrick Gao berbicara dengan hormat. Setelah kejadian besar seperti itu, apa aku bisa tidak datang? Jika aku tidak datang, kamu akan dipotong mati. Tuan, maksudmu Kingston Jiang? Patrick Gao sedikit terkejut dan berkata, aku tahu Wang ingin menyingkirkanku dan membawa lebih banyak orang, tetapi Wang tidak berani untuk bertindak gegabah dan kemudian mendorong Kingston Jiang untuk naik tahta. Kingston Jiang masih tidak dapat menyebabkan masalah apapun. Benarkah? Pria tua itu meliriknya dan berkata, bagaimana kamu dibandingkan dengan Diki Xiao Yao dari keluarga Xiao Yao kota Siling? Patrick Gao berkata, aku belum pernah melawannya, tapi Diki Xiao Yao telah berlatih 10 pukulan teratas, dan aku seharusnya bukan lawannya. Itu benar, Kingston Jiang bisa memukul Diki Xiao Yao hingga muntah darah dan membuatnya meminta bantuan dari leluhur keluarga Xiao Yao. Dia ingin membunuhmu, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Saat mendengar itu, Patrick Gao terkejut. Mungkinkah pria tua yang membuat Diki Xiao Yao muntah darah di Gunung Siling itu adalah Kingston Jiang? Benar. Tuan, kamu harus menyelamatkanku. Ekspresi pria tua itu juga menjadi serius. Hal itu sedikit di luar perkiraannya. Kingston Jiang tumbuh terlalu cepat, dan dia akan segera mengacaukan tata letaknya. Tuan Gao tidak bisa mati. Jika dia mati, semuanya akan kacau. Tetapi jika dia tidak mati, Kingston Jiang tidak akan berhenti dan entah apa lagi yang akan terjadi. Patrick Gao, sekarang aku harus mengorbankanmu. Agar konferensi Gunung Tianshan berjalan lancar, kamu harus mati. Jika kamu mati, Kingston Jiang akan berhenti. Tapi, Tuan, setelah Kingston Jiang membunuhku, dia pasti akan menghancurkan lembaga penelitian. Itu adalah kerja keras selama bertahun-tahun. Pria tua itu sedikit melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu harus mati di tangan Kingston Jiang. Sementara bagaimana kamu menyelamatkan hidupmu, itu adalah urusanmu sendiri. Jika kamu bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupmu, maka kamu bisa hidup. Pria tua itu berdiri dan pergi melalui pintu belakang. Patrick Gao terduduk. Wajahnya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Menyelamatkan hidup, bagaimana menyelamatkan hidup? Bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupnya bahkan jika yang di atas telah meninggalkannya? Aku tetap orang luar. Dibandingkan dengan kerabat, aku bisa dilupakan kapan saja. Patrick Gao bergumam pelan. Ekspresi bertekad muncul di wajahnya, dan dia berkata, aku akan menemui pemimpin. Marco Jiang tidak memiliki hak untuk memutuskan hidup atau matiku. Aku tidak membantunya untuk melakukan sesuatu. Setelah mendapat ide, Patrick Gao pergi dengan cepat. Pada saat ini, Kingston Jiang telah muncul di markas tentara api merah. Begitu turun dari mobil, dia melihat dua barisan tentara bersenjata lengkap berdiri di depan gerbang area militer. Sementara karpet merah sudah diletakkan di tengah. Di depannya berdiri 7 atau 8 jenderal bintang 1 di pundak mereka. Kingston Jiang mendekat, dan suaranya bergema dengan keras. Selamat datang putra surgawi. Suara itu memekakkan telinga. Kingston Jiang melangkah maju. Jenderal yang menghalangi tadi malam datang dengan senyuman, putra surgawi, kamu sudah datang, selamat datang untuk melihat area militer. Kingston Jiang menunjuk ke arahnya dan berkata, kamu, aku ingat kamu menghalangi jalanku kemarin. Putra surgawi, bawahan bersalah. Jika putra surgawi ingin menghukum, bawahan akan mengakui hukumannya. Sudahlah,
Bawa aku masuk dulu. Kingston Jiang tidak terlalu membahasnya. Dia melihat jenderal di depannya dan memandang orang-orang itu satu persatu. Sebagian besar jenderal di Tentara Api Merah adalah orang-orang pangeran. Orang-orang ini tidak dapat dipercaya. Dia merenung dan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Bersambung.